Saya percaya ibu saya telah mengambil keputusan yang sepenuhnya tepat. Apa yang ia lakukan benar-benar luar biasa. Sorotan gemerlap Hollywood seharusnya menyambut Putri Anne dengan tangan terbuka. Namun entah bagaimana, di antara Windsor dan pantai barat Amerika, segalanya berubah menjadi kekacauan yang mengejutkan. Semakin jelas bahwa sistem kerajaan perlu memberi wewenang lebih besar kepada sang raja untuk mencabut gelar dari mereka yang dianggap tidak lagi mencerminkan nilai dan martabat monarki. Sebuah penerbangan yang tertunda secara misterius, perubahan mendadak pada dokumen perjalanan, serta bisik-bisik yang menyebar cepat di lorong-lorong istana, semuanya mengarah pada satu nama yang mengejutkan, Camilla. Saya hampir tidak mengingat siapapun yang hadir saat itu selain sang ratu. Dan ketika kebenaran akhirnya sampai ke telinga Raja Charles, dia kini adalah permaisuri saya. Amarahnya dikabarkan begitu hebat hingga mengguncang dinding Clarence House. Apa yang bisa mendorong seorang permaisuri untuk merusak momen penting Anne di panggung dunia? Dan mengapa harus sekarang? Sebuah panggilan telepon rahasia dari Camilla menambah misteri yang semakin dalam. Selama ini suasana di dalam istana Buckingham selalu terasa tenang dan penuh wibawa. Namun belakangan, ada kegelisahan kecil yang menggantung di udara, seperti hembusan angin pertama yang menandakan badai akan datang. Putri Anne, saudari Raja Charles, yang dikenal teguh dan dapat diandalkan, tengah mempersiapkan perjalanan penting ke Hollywood. Ia telah berkali-kali menghadapi sorotan publik, tetapi perjalanan kali ini terasa berbeda. Ini bukan sekadar kunjungan kerajaan biasa atau penampilan seremonial. Selama berada di Sydney, Anne dijadwalkan menghadiri sejumlah acara hari peringatan di Hyde Park dan Victoria Barracks. Ini adalah kesempatan nyata baginya untuk berbicara secara terbuka tentang isu-isu kemanusiaan dan kesejahteraan hewan. Bidang yang telah ia perjuangkan dengan penuh dedikasi selama bertahun-tahun, seringkali tanpa mencari perhatian. Pandangannya tentang perdagangan daging kuda, nilai etisnya, dan perlunya perubahan sikap publik mencerminkan kepeduliannya yang mendalam. Sementara itu, di ruang kerjanya, Raja Charles duduk di balik tumpukan dokumen resmi. Namun pikirannya jauh dari tugas-tugas kerajaan. Kenangannya terus kembali kepada Anne. Sejak kecil, Anne selalu berbeda, berkemauan keras, mandiri, dan teguh pada pendiriannya. Begitu ia mengambil keputusan, tak seorang pun bisa menggoyahkannya. Ia tidak pernah mengejar ketenaran, tetapi kejujuran, kerja keras, dan pengabdiannya pada kegiatan amal membuatnya dihormati di seluruh dunia. Kunjungan Anne ke pusat industri film dunia, tempat jutaan orang mencari inspirasi, membuat Charles merasa sangat bangga. Ia membayangkan Anne membawa pesan kebaikan dan empati ke tempat yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini global. Pandangannya tertuju pada sebuah foto lama di atas meja. Dua anak kecil, kakak dan adik, tersenyum bahagia. Senyum lembut muncul di wajahnya, hingga ketukan pelan di pintu membawanya kembali ke masa kini. Camilla masuk dengan aroma melati yang lembut. Ia mendekat dan meletakkan tangan dengan ringan di bahu Charles. Wajahnya tampak hangat seolah ingin menenangkan pikirannya. "Charles, aku baru saja mendengar Anne berbicara tentang perjalanannya ke Amerika," ujarnya dengan suara halus. "Dia tampak begitu bersemangat, luar biasa." Dari luar, Camilla terlihat sebagai permaisuri yang sempurna. Ia memahami Charles dengan baik, selalu tahu kapan ia membutuhkan dukungan, dan kerap muncul di saat yang tepat. Namun di balik senyum anggun dan suara lembut itu tersimpan ketegangan halus. Camilla telah melewati banyak tantangan untuk mengamankan posisinya, dan ia tahu betul betapa rapuhnya reputasi kerajaan. Anne dengan karisma alaminya dan pesona yang tak dibuat-buat diam-diam menjadi ancaman. Hollywood memiliki kekuatan untuk mengubah seseorang menjadi ikon dunia dalam waktu singkat. Jika ketulusan Anne dan pesan kuatnya berhasil menyentuh hati publik di sana, ia bisa dengan mudah menjadi sosok yang lebih dicintai dibandingkan citra yang selama ini dibangun dengan hati-hati oleh Camilla dan Charles. Jauh di lubuk hatinya, percikan kecil kecemburuan muncul. Meski Camilla sangat piawai menyembunyikannya di balik senyum sopan dan kata-kata tenang,
Malam itu, sebuah jamuan makan malam kecil dan tertutup digelar di salah satu ruang makan pribadi istana. Cahaya lilin berkelip lembut memantul di gelas kristal. Tawa pelan mengisi ruangan dan percakapan mengalir dengan lancar. Charles dan Camilla duduk saling berhadapan, bertukar senyum ringan yang membuat mereka tampak sebagai pasangan yang sangat harmonis. Putri Anne, yang duduk di samping seorang diplomat tamu, berbicara penuh semangat tentang proyek-proyek kesejahteraan hewan terbarunya. Matanya bersinar dengan energi dan tujuan, membuat semua orang di sekitarnya menyimak dengan penuh perhatian. Hati Charles terasa hangat saat menyaksikannya. Dedikasi, kekuatan, dan ketulusan Anne kembali mengingatkannya mengapa ia menjadi salah satu anggota kerajaan yang paling dihormati. Segalanya berjalan sempurna hingga Camilla perlahan berdiri dari kursinya. "Maafkan saya hanya perlu menghirup sedikit udara segar," katanya sambil tersenyum anggun sebelum melangkah menuju balkon. Saat Camilla menjauh, Charles menangkap sesuatu yang terasa janggal. Ia melihat Camilla mengeluarkan sebuah ponsel kedua, bukan perangkat resmi dan aman yang biasa digunakan istana, melainkan ponsel lama yang tampak sederhana dan biasa saja. Ia belum pernah melihat ponsel itu sebelumnya. Camilla sedikit membelakangi ruangan, berbicara dengan suara sangat pelan hingga Charles tak bisa menangkap satu kata pun. Perlahan ekspresinya berubah, wajah hangat yang biasa ia tunjukkan menghilang, digantikan raut serius dan tegang. Perasaan tidak nyaman langsung menyelimuti Charles. Ponsel apa itu? Dan dengan siapa ia berbicara? Ia berusaha mengingat-ingat, tetapi tak pernah sekalipun melihat Camilla menggunakan perangkat semacam itu. Rasa gelisah mulai mengendap di dadanya, meski ia mencoba mengabaikannya. Mungkin ada urusan mendesak yang tak bisa dibicarakan di depan umum, atau sekadar persoalan pribadi. Ia tak bisa menuduh apapun tanpa bukti, namun pertanyaan-pertanyaan di kepalanya terasa semakin berat seiring waktu berlalu. Ketika jamuan makan malam akhirnya berakhir, para tamu berdiri dan saling berpamitan dengan sopan sebelum meninggalkan ruangan. Charles tetap tinggal, berdiri diam di ujung lorong sambil menunggu Camilla. Tak lama kemudian ia muncul dan merangkul lengan Charles seolah tak terjadi apa-apa. Senyumnya tampak cerah, sempurna, dan penuh percaya diri. "Malam yang menyenangkan, bukan?" ujarnya ringan dengan suara yang tetap lembut seperti biasa. Namun saat Charles menatap matanya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Senyumnya memang memesona, tetapi kehangatan di baliknya telah lenyap. Yang tersisa hanyalah kilatan dingin, tajam, dan penuh perhitungan, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lalu, apa sebenarnya tujuan perjalanan Putri Anne ke Hollywood? Mari kita melihatnya lebih dekat. Misi Hollywood Putri Anne. Penerbangan menuju Los Angeles telah direncanakan dengan sangat teliti. Setiap detail diperiksa berulang kali. Pesawat lepas landas dari London pada pagi musim gugur yang sejuk saat udara terasa segar dan langit cerah. Cahaya matahari keemasan masuk lembut melalui jendela pesawat, memberi wajah Putri Anne cahaya hangat dan tenang. Ia telah sering melakukan perjalanan jauh, tetapi kali ini terasa berbeda dari yang lain. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa terbebas dari tekanan protokol kerajaan dan tuntutan formal yang ketat. Ia tidak pergi ke Hollywood untuk melambaikan tangan dari balkon atau berpose di depan kamera. Ia pergi karena memiliki pesan penting, sesuatu yang telah ia perjuangkan dengan diam-diam selama bertahun-tahun. Perlindungan bagi hewan-hewan yang tak mampu bersuara. Di Amerika Serikat, para jurnalis menantinya dengan penuh antusias, bukan karena gelar kebangsawanannya, melainkan karena pesan yang ia bawa. Beberapa surat kabar besar bahkan telah menyebutnya sebagai putri penuh empati, sebuah suara tulus bagi kebaikan dan kepedulian. Duduk dengan tenang di kabin kelas 1, Anne menatap hamparan langit biru tanpa batas. Hatinya terasa jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Ia benar-benar percaya bahwa keyakinan yang jujur dan kuat mampu membuka pintu-pintu yang tampak mustahil. Pidatonya telah siap, bukan untuk memanipulasi siapapun, melainkan untuk menyentuh hati.
Ia membayangkan dirinya berdiri di atas panggung terang di bawah kilauan lampu gantung kristal, dengan ribuan orang menyimak setiap katanya. Dalam benaknya, itu akan menjadi momen ketika kejujuran dan kebaikan berdiri lebih tinggi daripada kebohongan dan kekacauan. Namun hidup, terutama kehidupan kerajaan, hampir tak pernah berjalan lurus dan sederhana. Saat pesawat melaju mulus di ketinggian jelajah, terdengar suara aneh dari sayap. Bunyi gesekan pelan, hanya sesaat, namun cukup untuk menarik perhatian kru. Beberapa menit kemudian, kapten berbicara melalui pengeras suara dengan nada tenang dan mantap. Ia menjelaskan adanya gangguan teknis kecil dan, demi keselamatan, pesawat akan mendarat darurat di Islandia untuk pemeriksaan menyeluruh. Semua ditangani dengan cepat dan profesional, tidak ada kepanikan. Anne tetap tenang seperti biasa, menenangkan penumpang lain dan memuji kinerja kru. Namun di balik wajahnya yang terkendali, ia merasakan simpul kecil mengencang di perutnya. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Kembali di London, sementara pesawat mendarat dengan aman di Islandia, kekacauan lain justru meledak. Bukan dari mesin, melainkan dari media tabloid. Seolah telah direncanakan sebelumnya. Salah satu surat kabar sensasional mencetak judul besar di halaman depan. Ketakutan Putri Anne terhadap penerbangan menggagalkan perjalanan Hollywood. Artikel itu memutarbalikkan fakta sepenuhnya. Anne digambarkan sebagai sosok rapuh dan berlebihan, seakan-akan ia tak sanggup menghadapi penerbangan biasa. Loyalitasnya dipertanyakan, kekuatannya diragukan, bahkan rasa tanggung jawabnya diserang. Salah satu bagian yang paling kejam, paragraf itu mengejeknya tanpa ampun, menuduh bahwa ia telah meninggalkan tanggung jawabnya hanya karena guncangan kecil di udara. Dalam hitungan jam, badai media pun meledak di dunia maya. Tagar seperti Putri Penakut dan Putri Pemalas menyebar cepat di berbagai platform sosial. Perdebatan sengit pun terjadi. Banyak orang membela Anne dengan menunjukkan rekam jejaknya yang panjang penuh kerja keras dan pengabdian. Namun yang lain justru menyambut cerita palsu itu dengan antusias, terutama mereka yang sejak lama iri pada pencapaiannya. Mereka menyebutnya munafik, menuduhnya hanya berpura-pura peduli pada isu-isu penting. Di Islandia, Anne duduk dalam diam sambil membaca tajuk-tajuk berita itu. Gelombang amarah langsung menyeruak dalam dirinya. Ia tahu betul bahwa dirinya bukan pengecut. Ia tidak pernah lari dari kewajiban, tidak pernah sekalipun. Dan ia segera menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan yang direncanakan, ditujukan untuk menghancurkan reputasinya. Tangannya mengepal erat, menggenggam koran hingga buku-bukunya memutih. Ia sangat ingin berdiri dan membantah kebohongan itu, ingin menegur mereka yang menyebarkannya. Namun ia tahu, ia tak bisa melakukannya. Sebagai anggota keluarga kerajaan, ia harus tetap tenang dan berhati-hati. Terkadang, diam adalah perisai terkuatnya. Menarik napas perlahan, ia meletakkan koran itu. Ia menolak membiarkan kata-kata kejam atau musuh yang bersembunyi menariknya menjauh dari misinya. Ia kembali mengingat alasan perjalanannya dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa tak satu pun rumor, kebohongan, atau serangan gelap akan menghentikannya. Namun bagaimana reaksi Raja Charles terhadap situasi ini? Mari kita lihat. Reaksi Raja Charles. Sementara itu di Istana Buckingham, Raja Charles membaca laporan yang sama. Amarahnya semakin memuncak. Ia mengenal adiknya dengan sangat baik. Ketakutan terhadap penerbangan adalah hal terakhir yang bisa dikaitkan dengan Anne. Ia juga tak melupakan perubahan singkat di wajah Camilla malam sebelumnya. Dan kini, kecurigaan samar itu berubah menjadi kegelisahan yang tajam dan mengganggu. Berbekal pengalaman bahwa kebenaran sering tersembunyi di balik lapisan tipu daya, Charles menolak menerima versi tabloid begitu saja. Ia memutuskan untuk mencari kebenaran sendiri. Larut malam itu, ia diam-diam memanggil seorang insinyur penerbangan yang sangat ia percaya. Pria itu datang dengan wajah pucat dan gelisah, lalu menyampaikan laporan rinci tentang insiden tersebut. Charles mendengarkan dengan saksama, kemudian bertanya dengan suara tenang dan terukur. "Katakan dengan jujur,
Apakah ini benar-benar kecelakaan atau ada pihak lain yang terlibat? Sang insinyur ragu sejenak, tangannya mencengkeram map dengan erat. Yang mulia, yang bisa saya katakan hanyalah ini tidak biasa. Sepertinya ada pengaturan untuk menyebabkan penundaan, tetapi bukan untuk menimbulkan bahaya nyata. Charles menatapnya dan melihat kebenaran di matanya. Itu bukan ketakutan akan disalahkan, melainkan ketakutan untuk dibungkam. Seseorang telah menekannya dengan cara-cara yang tak berani ia ungkapkan. Mendorongnya lebih jauh hanya akan sia-sia. Setelah insinyur itu pergi, Charles tetap sendirian di ruang kerjanya, menatap foto berbingkai dirinya bersama Camilla. Senyumnya tampak cerah dan penuh kasih. Namun pikirannya kembali pada ekspresi tegang di wajah Camilla malam sebelumnya dan panggilan telepon rahasia di balkon. Penerbangan yang tertunda, artikel fitnah tentang Anne, dan sikap gugup sang insinyur. Semuanya terasa terlalu pas untuk sekadar kebetulan. Ia merasakan kehadiran gelap di dalam rumahnya sendiri, sebuah kebenaran pahit yang mulai muncul ke permukaan. Dari ruangan lain, tawa ringan Camilla terdengar menggema di istana. Pada saat itu, Charles menyadari bahwa konflik sunyi yang tersembunyi dalam keluarganya baru saja dimulai. Bisik-bisik tabloid segera berubah menjadi badai. Di bandara Islandia, Putri Anne merasa seolah dikepung oleh tekanan tak kasat mata. Rasa takut dan mundur bukanlah caranya, tetapi ketidakadilan itu menghantamnya dengan keras. Diam bukan lagi pilihan, keheningan kerajaan bisa dengan mudah dipelintir menjadi pengakuan bersalah. Harga diri dan kehormatannya tidak akan membiarkan namanya diseret ke lumpur tanpa perlawanan. Ia memutuskan bahwa begitu perjalanannya dilanjutkan, ia akan menggelar konferensi pers mendadak di Hollywood, tanpa penundaan dan tanpa keraguan. Ratusan jurnalis memadati aula kedatangan, kilatan kamera membentuk dinding cahaya. Anne melangkah maju mengenakan setelan sederhana namun tegas. Wajahnya tetap tenang dan penuh tekad. Ia menyampaikan pernyataan singkat dan lugas yang langsung menanggapi rumor tersebut, berharap kejujurannya mampu menembus kebohongan. Namun bahkan saat ia berbicara, badai lain tengah terbentuk di dunia maya. Di London, Camilla mengatur agar foto-foto paparazzi yang diambil di bandara sebelum keberangkatan Anne dirilis ke publik. Diambil dari sudut tersembunyi, gambar-gambar itu menangkap Anne dalam momen kelelahan singkat. Bayangan di bawah matanya, ketegangan di wajahnya. Secara terpisah, foto-foto itu tampak biasa saja. Namun sebuah tabloid besar memuatnya dengan judul kejam, "Putri Lelah, layakkah untuk tugas kerajaan?" Serangan itu tepat sasaran, hampir seketika tagar putri pemalas kembali menjadi tren. Banyak orang, terutama pengguna muda, menerima kesan itu tanpa mempertanyakannya. Satu foto, satu judul tajam, dan satu tagar viral sudah cukup untuk membentuk opini publik. Reputasi Anne, yang dibangun selama bertahun-tahun melalui kerja dan kepedulian, mulai goyah di bawah serangan tersebut. Kata-katanya di konferensi pers, tulus dan penuh perasaan, tenggelam oleh banjir gambar dan komentar kejam. Ia merasakan beratnya berjuang melawan musuh yang tak terlihat. Di London, Raja Charles menyaksikan kekacauan itu dengan kekhawatiran yang semakin dalam. Insinyur yang ketakutan, berita yang muncul di waktu mencurigakan, dan kini foto-foto yang dirilis dengan perhitungan matang. Semuanya menunjuk ke arah yang sangat berbahaya. Ia Charles melirik Camilla yang sedang tersenyum tenang di tengah para tamunya, dan seketika merasakan hawa dingin merambat di sepanjang tulang punggungnya. Tak lama kemudian, sebuah amplop coklat tipis tiba untuknya. Tidak ada alamat pengirim, tidak ada tanda apapun. Sendirian di ruang kerjanya, Charles membuka amplop itu dengan perasaan gelisah yang semakin kuat. Di dalamnya terdapat sebuah alat perekam lama berukuran kecil dan secarik kertas sempit dengan satu kalimat singkat. Seorang sahabat lama, Putri Anne. Charles mengambil alat perekam itu. Tangannya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kecurigaan yang terus membesar. Ia menekan tombol putar. Sebuah suara yang sangat dikenalnya memenuhi ruangan. Suara Camilla, namun bukan nada hangat yang biasa ia dengar. Suara itu dingin, tajam, dan penuh perhitungan.
Camilla terdengar berbicara kepada seorang perantara tentang kesepakatan dengan sebuah tabloid. Foto-foto itu harus dirilis tepat pada waktunya, katanya tegas. Publik harus melihatnya sebagai sosok yang lemah, malas, dan tidak layak menjalankan tugas kerajaan. Setiap kata menusuk Charles seperti pisau. Rekaman itu menjelaskan seluruh rencana, mulai dari manipulasi pesawat hingga kebocoran foto Anne yang paling tidak menguntungkan. Ketika suara itu berhenti, Charles tetap terdiam, tubuhnya kaku, tangannya gemetar. Kenyataannya jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Perempuan yang selama ini ia percaya dan cintai ternyata menyembunyikan sisi yang kejam dan tak berperasaan. Ia akhirnya menyadari bahwa Anne benar. Adiknya bukan pemalas, bukan pula rapuh. Ia telah menjadi korban dari sebuah konspirasi yang dirancang dengan cermat. Menatap halaman istana yang disinari cahaya bulan, Charles mulai menyusun rencana. Penipuan ini harus dibongkar, kebenaran tidak boleh lagi disembunyikan. Sementara itu di Hollywood, Anne berada dalam kondisi kelelahan. Kritik dari Inggris seolah mengejarnya hingga ke seberang lautan. Konferensi pers tidak mampu menghentikan arus rumor. Ia merasa sendirian dan terpojok, namun Anne bukan seseorang yang mudah menyerah. Ia tahu ia membutuhkan dukungan di luar pengaruh istana. Dukungan itu ia temukan pada Evelyn Reed, seorang jurnalis Amerika yang dikenal jujur dan berani. Anne tidak meminta belas kasihan. Ia memilih mengungkapkan kebenaran. Ia menceritakan kecurigaannya, rangkaian kejadian aneh, serta kebohongan yang telah merusak reputasinya. Di sebuah kafe kecil yang tenang, Anne berbagi kisah tentang perjuangannya melindungi hewan, kecintaannya pada alam, dan rasa sakit karena melihat semua usahanya dipelintir menjadi sesuatu yang buruk. Ia berbicara apa adanya, menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Evelyn mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya tajam dan penuh pertimbangan. Ia tidak menjanjikan apapun, tetapi Anne merasakan secercah harapan. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa Camilla ingin menggagalkan misi Putri Anne? Mari kita telusuri. Rencana rahasia Camilla melawan Putri Anne. Di London, Camilla duduk di ruang pribadinya bersama teman-teman terdekat, menyeruput teh. Nada suaranya tak lagi tenang dan berwibawa seperti seorang permaisuri. Ia terdengar seperti perempuan yang memendam luka dan kepahitan. Ia berbicara tentang Anne, menuduh sang putri diliputi kecemburuan dan berusaha merebut perhatian publik. Camilla menggambarkan dirinya sebagai korban tak bersalah, istri setia yang terjebak dalam konflik keluarga. Teman-temannya yang sepenuhnya berpihak padanya mendengarkan tanpa meragukan satu kata pun. Keluhannya cepat menyebar di kalangan elit sosial, memunculkan simpati bagi Camilla dan sekaligus menanamkan keraguan terhadap niat Anne. Namun keadaan tidak lagi berjalan sesuai bayangan Camilla. Raja Charles kini memegang rekaman itu. Kebenaran telah terungkap dengan jelas. Ia bukan lagi sekadar suami yang mudah percaya. Ia kini bertindak sebagai seorang raja yang tegas. Ia menyadari bahwa untuk mengungkap seluruh kebenaran, ia harus kembali menemui insinyur yang terlibat. Bukan untuk mengintimidasi, melainkan untuk melindunginya dan mendengar semuanya. Charles mengatur pertemuan rahasia di sebuah rumah sederhana di pinggiran London. Malam itu, ia mengenakan pakaian biasa, menanggalkan semua simbol kerajaan, dan mendatangi tempat itu secara diam-diam. Ketika sang insinyur melihat raja datang seorang diri, kepanikan langsung menyelimutinya. Namun Charles segera menenangkannya dan menjamin keselamatannya. Perlahan, ketakutan pria itu mereda. Ia pun mengungkapkan kebenaran. Camilla lah yang memberi perintah. Ia mengancam pekerjaan dan keluarganya jika ia menolak mengikuti instruksinya. Ia merusak mesin pesawat, cukup untuk menimbulkan penundaan, namun tidak sampai menyebabkan kecelakaan. Charles mendengarkan dalam diam, amarah membara di dalam dirinya. Ia merasakan pengkhianatan yang menyakitkan, keterkejutan atas kekejaman Camilla, dan ketidakpercayaan pada betapa telitinya rencana itu disusun. Penerbangan yang dimanipulasi, foto-foto yang menghancurkan, rekaman yang memberatkan, dan kini pengakuan ini. Setelah memastikan perlindungan bagi insinyur dan keluarganya,
Charles meninggalkan rumah kecil itu dengan hati yang terasa sangat berat. Kini, ketika sang putri merencanakan perjalanan kedua ke Amerika Serikat, akankah Camilla kembali berhasil menjalankan sabotasenya? Perjalanan kedua Anne. Gelombang kritik tanpa henti dari Inggris hampir menghancurkan Anne. Namun ia bangkit kembali, dikuatkan oleh keyakinan teguh pada kejujurannya dan kebenaran misinya. Dengan dukungan diam-diam namun konsisten dari Evelyn Reed, jurnalis Amerika yang berani, Anne merencanakan perjalanan keduanya ke Amerika Serikat. Kali ini tujuannya jelas dan tak tergoyahkan, memulihkan reputasinya dan menyampaikan kebenaran secara terbuka. Ia percaya bahwa jika ia bisa kembali menginjakkan kaki di Hollywood, menghadapi dunia, menyampaikan pidatonya, dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, maka orang-orang akhirnya akan mendengarkan. Ini bukan tugas kerajaan biasa, ini adalah perjuangan pribadi, sebuah pernyataan tegas tentang siapa dirinya dan apa yang ia perjuangkan. Sementara itu di London, Camilla mengetahui rencana baru Anne. Badai amarah dan kecemburuan yang hebat kembali berkecamuk di dalam dirinya. Perasaan cemburu dan amarah di dalam diri Camilla kini mencapai puncak yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ancaman yang nyata. Jika Anne berhasil memulihkan kehormatannya, maka seluruh citra yang selama ini dibangun Camilla dengan penuh perhitungan akan runtuh seketika. Ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Camilla telah melangkah terlalu jauh di jalan gelap penuh intrik. Kini, satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah melanjutkan rencana itu hingga akhir yang paling kejam. Di sebuah ruangan tersembunyi yang redup, jauh dari mata siapapun, Camilla kembali menghubungi perantaranya. Suaranya terdengar pelan, namun keras dan dingin, seperti baja saat ia memberikan perintah baru. Gangguan kecil tidak lagi cukup. Ia menuntut agar mesin pesawat disabotase sedemikian parah, sehingga penerbangan harus dibatalkan sepenuhnya. Camilla tak lagi peduli pada konsekuensi kecil. Ia ingin Anne gagal. Dan kegagalan itu harus besar dan memalukan. Pada hari keberangkatan kedua Anne, dunia menyaksikan dengan rasa penasaran yang tegang. Media tak berhenti membicarakannya, kamera siap menangkap setiap detik. Di Bandara Heathrow, Anne berdiri tegak, posturnya lurus meski jantungnya berdegup kencang penuh tekad. Ia naik ke pesawat, membawa pidato yang telah ia susun dengan cermat. Setiap kalimat dirancang untuk menembus kebohongan. Pesawat melaju di landasan, mesin mengaum, lalu terangkat ke udara. Sesaat secercah harapan yang rapuh menyala di dalam hatinya. Namun tak lama kemudian, saat pesawat menanjak, getaran keras mengguncang kabin. Suara kapten terdengar melalui pengeras suara, tenang namun tegas, mengumumkan adanya gangguan teknis lain. Pesawat harus kembali mendarat. Berita itu menyebar seketika. Penerbangan Putri Anne dibatalkan akibat kerusakan mesin. Berdiri di bandara, Anne menatap layar ponselnya. Tangannya gemetar saat membaca tajuk-tajuk berita, kebohongan, rintangan yang dirancang, dan kekuatan tak terlihat di balik semuanya. Rasanya semua itu lebih kuat daripada kebenaran. Ia telah memberikan segalanya, tenaga, keberanian, dan suaranya. Namun seolah ia bertarung melawan musuh yang tak bisa disentuh atau dilihat. Di tengah kerumunan yang gelisah dan kilatan kamera, kaki Anne melemah. Ia terduduk di kursi ruang VIP, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, keputusasaan benar-benar mengancam menelannya. Kepercayaan dirinya, mimpinya, dan kehidupan publiknya terasa runtuh di hadapannya. Tanpa sepengetahuan Camilla, Raja Charles telah mulai bertindak. Dalam keheningan hari-hari sebelumnya, ia bekerja tanpa lelah dipandu oleh kebenaran mengerikan yang ia dengar dari rekaman itu. Ia memastikan keselamatan sang insinyur, menyadari bahwa pria tersebut adalah kunci penting dari seluruh rencana jahat itu. Charles mengirim para ajudan terpercaya untuk melindungi insinyur tersebut dan keluarganya dari bahaya lanjutan. Lalu, dengan sangat hati-hati, ia mengumpulkan setiap bukti. Pesan-pesan terenkripsi antara Camilla dan kontaknya, rekaman asli dengan percakapan yang mengerikan, serta pengakuan lengkap sang insinyur dalam pernyataan tertulis dan bersumpah.
Semua bukti itu membentuk rantai pengkhianatan yang saling terhubung erat. Setiap bagiannya mengarah pada satu sumber yang sama, perempuan yang selama bertahun-tahun telah Charles cintai dan percayai. Lalu, bagaimana suasana Hollywood bagi Putri Anne? Mari kita lihat kemenangan Anne di Hollywood. Setelah melewati minggu terberat dalam hidupnya, Anne merasakan kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Ponselnya bergetar menerima pesan singkat dan misterius dari Charles. "Datanglah ke Hollywood, aku akan ada di sana." Anne tidak sepenuhnya memahami maksudnya, tetapi ia mempercayai kakaknya sepenuh hati. Charles tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Jika ia memintanya datang ke Hollywood, pasti ada hal penting di baliknya. Dengan dukungan diam-diam dari seorang ajudan setia dan jurnalis Amerika yang tak gentar, Evelyn Reed, Anne kembali menaiki pesawat menuju kota para bintang. Kali ini perjalanan terasa anehnya tenang. Tidak ada getaran mencurigakan, tidak ada penundaan tak terduga. Ia merasakan ketenangan yang tak ia rasakan selama berminggu-minggu. Beban kritik publik perlahan terangkat dan pikirannya terfokus pada satu tujuan, menyampaikan kebenaran. Saat pesawat mendarat di Los Angeles, sinar matahari California yang cerah menerobos jendela seperti janji akan awal yang baru. Melangkah turun ke landasan, Anne bukan lagi perempuan lelah seperti beberapa hari sebelumnya. Wajahnya tenang, posturnya kuat, seorang pejuang yang siap menghadapi pertempuran terakhir. Tempat acara di Hollywood tampak menakjubkan. Aula megah, berbalut kain elegan, diterangi cahaya keemasan yang lembut. Ribuan orang hadir, banyak di antaranya skeptis, terpengaruh oleh rumor yang tak ada habisnya. Namun saat Anne melangkah ke atas panggung, ia tidak bersikap seperti bangsawan yang jauh dan dingin. Ia berdiri sebagai seorang perempuan yang terluka, namun menolak untuk hancur. Suaranya mantap, emosional, dan penuh kejujuran. Ia tidak berlama-lama membahas fitnah terhadap dirinya. Sebaliknya, ia menyampaikan kebenarannya tentang rintangan yang ia hadapi, tahun-tahun pengabdian untuk melindungi hewan, serta pentingnya integritas dan kebaikan di dunia yang terlalu sering dikuasai oleh kebohongan. Ia menyebut pengkhianatan bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk menunjukkan bahwa meski terluka, ia tak akan pernah meninggalkan nilai-nilainya. Keadilan akan menemukan jalannya sendiri, tegasnya. Kata-katanya bergema di seluruh ruangan. Pidatonya menyentuh hati para hadirin. Beberapa orang menghapus air mata. Di hadapan mereka berdiri bukan seorang putri yang rapuh, melainkan seorang perempuan teguh yang membela keyakinannya. Hampir seketika, pidato itu menyebar luas di media sosial. Cuplikan videonya menjadi viral. Tagar seperti "bersama Anne" dan "kebenaran menang" melonjak, menenggelamkan komentar negatif dan membalikan opini publik dengan cepat. Di London, Camilla bersiap memberikan tanggapan. Ia menggelar konferensi pers di ruang tamu istana yang mewah, menyampaikan kata-kata yang dipilih dengan hati-hati tentang kesalahpahaman dan rumor, berusaha menampilkan dirinya sebagai pihak yang tak bersalah dan disakiti. Ia berharap sikap tenangnya bisa kembali memengaruhi publik.